Tapi jauh di dalam lubuk hati Ruby, sebenarnya dia tuh amat sangat menyayangi anaknya si Gendis. Halo, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Hari ini, di video kali ini, kita bakalan battle buku lagi. Nah, jadi bagi yang belum tahu, jadi battle book itu atau battle buku adalah salah satu segmen terbaru di channel ini. Tujuan dari battle book sendiri itu adalah kita ngebandingin dua buku dengan tema yang sama. Jadi ada dua buku nih gitu, tapi temanya sama dan kita bakalan ngebandingin dari sisi internalnya dan eksternalnya, dimana bagaimana kita akan bahas tentang latarnya, terus plot twistnya, karakternya, latar belakangnya dan semuanya. Dan kita akan bahas semua itu. Tapi sebelum videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar aku semangat buat videonya. Jadi di video kali ini kita bakalan battle book lagi, and I'm so excited for this battle karena tema kedua buku ini itu sangat menarik dan aku tuh nggak sabar banget buat battle buku ini. Jadi ini adalah battle book yang kedua yang seharusnya tayang bulan lalu, karena kedua buku ini tuh sudah aku selesaikan juga bulan lalu, which is itu tahun 2020 gitu, tapi baru sempat sekarang satu dan lain hal, jadi ya tunda uploadnya gitu. So without any further ado, let's battle. Di battle book kali ini aku bakal mengambil genre thriller, yang satu thriller Yamisu dan satunya lagi thriller urban. Nah, jika kalian bertanya Yamisu dan urban itu apa sih? Jadi Yamisu itu adalah sejenis genre yang masuk ke dalam genre thriller yang bisa dikatakan sebagai psikologi thriller dan mengisahkan tentang kisah sisi gelap dari manusia. Nah, sedangkan urban thriller adalah sebuah kisah yang lebih mengarah ke background perkotaan. Jadi lebih menceritakan tentang pendeskripsian kota gitu ya, dan dicampur dengan bumbu thriller. Oke. Di buku yang bakal aku battle adalah buku Holy Mother dan Hush Little Baby. Kedua buku ini itu sama-sama genrenya thriller dan dengan penerbit yang berbeda gitu. Yang pertama kita bakalan membahas buku Holy Mother dulu. Buku ini diterjemahkan oleh penerbit Haru. Jadi cover ini adalah cover terbaru dari judul ini gitu. Kalian bisa lihat di sini ada seorang ibu dan seorang anak perempuan yang didekapnya begitu erat. Jadi Holy Mother ini menceritakan tentang seorang ibu yang tidak ingin anaknya itu terluka atau kenapa-kenapa atau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Pokoknya si ibu ini menjaga banget, ngeprotek banget si anaknya ini, sampai dia bakalan melakukan segala hal untuk menjaga, melindungi si anaknya ini gitu. Aku penasaran bahwa kenapa sih si ibu ini kayak over gitu menjaga anaknya. Memang sih semua orang tua pasti gitu. Cuma di sinopsisnya ini diceritakan bahwa ibunya itu digadang-gadang ngeprotek banget anaknya gitu. Apa yang membuat si ibu melakukan itu gitu. Nah, sedangkan Hush Little Baby di sini kalian bisa lihat covernya itu begitu menarik, mencolok dengan warna merah darah sama seperti jilbab aku, dan juga dicampur dengan warna putih backgroundnya. Kayak apa ya, perpaduan yang sangat simple, cuman begitu aku lihat covernya, begitu pembaca lihat covernya pasti tertuju langsung ke buku ini karena begitu mencolok merah darah gitu. Nah, hampir sama dengan Holy Mother, digambarkan seorang ibu lagi mendekap anak bayinya gitu. Tapi kita bakalan lihat apa yang membedakan Holy Mother dengan Hush Little Baby. Oke, kita akan mulai membahas alur dari Holy Mother. Di awal alurnya menceritakan masa sekarang di mana Honami lagi sibuk-sibuknya ngurus anak ceweknya namanya Kaoru. Dan menurutku alur dari Holy Mother ini sedikit membawa kita flashback ke waktu-waktu tertentu. Misalnya kejadian sekarang nih, nanti di bab selanjutnya bakal diceritain flashback dari kejadian yang tadi, dan justru alur mundurnya itu merupakan kunci utama dari kasus di dalam cerita ini. Nah, kalau Hush Little Baby, alur maju mundur sedang selang-seling tiap per bab, dan kita disuguhkan adegan di mana Ruby yang sebagai tokoh utama lagi dinner bareng gitu dengan calon suami dan calon mertuanya. Nah, bab selanjutnya berganti ke alur mundur di mana Ruby masih berusia 12 tahun. Jadi babnya itu awalnya 12 tahun lalu, bab berikutnya 30 tahun, bab berikutnya lagi 15 tahun dan seterusnya. Jadi di sini diceritakan bagaimana awal kisah Ruby sampai ada konflik dia mempunyai anak. Nah, kita bakalan ke gaya bahasa dari buku Holy Mother. Nah, terjemahan Jepang ini, jadi Holy Mother ini adalah terjemahan dari buku Jepang, dan gaya bahasanya juga dan logatnya masih ada kemiripan dengan kearifan lokal di Jepang. Nah, meskipun terjemahan dan gaya bahasanya dibuat dengan semirip mungkin dengan logat-logat Jepang, dan juga gaya bahasanya tidak terlalu kaku menurutku, dan pembawaannya yang santai dan mudah banget untuk dibaca. Intinya di translator di buku ini itu
Pokoknya kita pahami banget dan kita bakal terhanyut dengan ceritanya gitu. Nah, kita beralih ke gaya bahasa dari buku Hush Little Baby. Di awal aku cukup merasa bosan dengan penggunaan gaya bahasanya yang terkesan cukup kaku, dan diksinya juga tuh kayak bertele-tele, dan narasinya juga terlalu detail dan terlalu lama gitu, sehingga buat aku seperti pingin cepat-cepat ke bagian konfliknya. Tapi lama-kelamaan aku tuh mulai ngerasa bahwa aku cukup menikmati dengan buku ini, aku cukup menikmati cerita dari buku ini gitu. Kita ke karakter dari Holy Mother di buku ini. Tokohnya itu menurut aku bikin bingung, karena kadang-kadang kita tuh nggak bisa membedakan mana yang bisa dipercaya dan mana yang nggak bisa dipercaya. Dan perlu digarisbawahi bahwa karakter Honami sebagai ibu dalam cerita ini digambarkan sebagai sosok ibu yang protektif banget kepada anaknya, dan dia benar-benar ngejaga anaknya dari awal cerita sampai akhir cerita. Dia bakalan melakukan apa saja melindungi anaknya. That's the point. Nah, kita ke karakter dari Hush Little Baby. Di dalam buku ini, Ruby sebagai sosok ibu, dia juga pemeran utamanya. Dan di awal cerita, dia tuh nggak mau hamil dan nggak mau punya anak. Dia begitu depresi melihat sosok anak bayi gitu. Dan pas saat dia tahu hamil, dia seperti begitu depresi melihat sosok bayi. Makanya dia tuh nggak mau hamil dan nggak mau punya anak. Dan pas saat itu dia lagi hamil. Nah, di sini karakter Ruby aku rasa benar-benar belum mempunyai naluri seorang ibu karena depresi akan masa lalunya gitu, sehingga dia belum siap untuk mempunyai anak. Well, itu cukup greget menurut aku dengan karakter Ruby yang seolah tidak peduli dengan bayinya. Dan BTW nama bayinya itu Gendis ya, tapi jauh di dalam lubuk hati Ruby sebenarnya dia tuh amat sangat menyayangi anaknya si Gendis. Cuma dia tuh nggak tahu harus mau berbuat apa terhadap anaknya, secara dia kan baru punya anak dan terlebih lagi ada trauma di masa lalunya yang kelam dan yang buat dia depresi gitu, kayak trauma, sehingga seolah-olah dia tuh nggak peduli, tapi dia tuh selalu mikirin Gendis. Kayak dia tuh seperti nggak care, tapi dalam hatinya tuh dia tuh selalu memikirkan si Gendis gitu. Oke, kita ke konflik dari buku Holy Mother. Nah, di awal tidak begitu diceritakan bagaimana benang merah dari konflik dalam buku ini. Konfliknya juga benar-benar kita buat tegang gitu, karena kita tidak ada disuguhkan adegan kejar-kejaran atau berantem atau adegan yang memicu adrenalin. Cuma aku mau berpendapat bahwa kalau di konflik ini diceritakan lebih mengarah ke arah amarah dan shock, karena dalam buku ini diceritakan bagaimana proses pelakunya membunuh korban secara detail dan straight to the point. Makanya kayak ketika aku baca buku ini kayak mata tuh Sedangkan konflik di buku Hush Little Baby sangat berbeda dengan buku Holy Mother, karena cerita di Hush Little Baby konfliknya fix, valid, menegangkan. Di awal cerita memang konfliknya belum kelihatan gitu ya, menurutku masih datar-datar aja. Sampai di tengah bab mulai muncul praduga-praduga dan petunjuk-petunjuk dari konfliknya, sampai di akhir konfliknya mulai naik dan mulai menegangkan. Aduh, sumpah menegangkan banget. Nah, untuk keseluruhan cerita terdapat banyak perbedaan di antara kedua buku ini, mulai dari konflik, alur, karakter, dan pendeskripsiannya. Kalau di Holy Mother sendiri alur ceritanya maju, lalu makin dekat ending alurnya justru mundur gitu. Lalu kita bakalan disuguhi plot twist yang gila, bikin kita speechless, kayak kita itu gitu. Terlebih tokoh karakternya di sini, tokoh utamanya yaitu si Honami dengan karakter yang mudah gelisah, yang cepat iba, dan dislike stiff people yang kayak orang-orang kaku gitu. Naluri ibu yang tinggi, rela melakukan apa aja demi menyelamatkan dan membela anaknya. Sedangkan di buku Hush Little Baby, Ruby sebagai tokoh utama di sini memiliki karakter yang dilematis, gak bisa berpikir jernih. Berbeda dari Honami di Holy Mother, Ruby ini dibuat sebagai sosok ibu yang tidak menginginkan seorang bayi. Selain itu dia juga berkarakter pemberani, kayak misalkan jika ada yang menghina dia gitu, dia tuh nggak segan-segan buat balas orang tersebut gitu. Kayak contoh di adegan di Hush Little Baby ada salah satu ibu, dia bilang bahwa lahirannya sesar. Kalau orang lahirannya sesar itu kayak nggak lengkap gitu jadi seorang ibu. Itu kayak wah, itu orang ibu yang melahirkan sesar juga itu adalah berhak menjadi seorang ibu. I mean kayak kamu belum merasakan bagaimana susahnya di sesar, gila sumpah. Aku tuh kalau pas baca scene itu kayak marah sendiri, pengen jontok itu mulutnya si mama. Aduh sumpah, bener-bener. Nah, kesimpulan dari kedua buku ini adalah meskipun seorang ibu bahkan tidak menginginkan seorang anak, tetapi dia tetaplah seorang sosok yang berpredikat ibu gitu. Dan dari kedua buku ini kita mempelajari bahwa bahkan jalan yang salah pun bakalan ditempuh oleh seorang ibu demi menjaga anaknya. Oke, people, itu dia
battle dari buku Holy Mother dan Hush Little Baby. Jadi kedua buku ini betul-betul gila banget, menegangkan asli. Satunya mungkin tidak lebih menegangkan, cuman lebih ke shock dan speechless gitu. Tapi yang satu lagi betul-betul menegangkan gitu. Tapi pokoknya kalian baca aja deh. So, bagaimana menurut kalian, suka yang mana? Holy Mother atau Hush Little Baby? Kalau aku sih dua-duanya suka gitu. Oke, itu dia video aku, semoga kalian suka. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.